Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Bil khair, alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang hebat, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan dengan cara pakai masker jika keluar, cuci tangan dengan sabun dan dengan air mengalir, dan jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4B yang berbahagia, kita sekarang sudah memasuki tema 4, subtema 1, PB 5 dan 6. Pembelajaran 5. Yang pertama, kita sudah mempelajari yaitu karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Sekarang kita akan mencoba membuat karya seni 3 dimensi seperti gambar tersebut. Dalam membuat gambar kubus, kita setelah menggambar kotak ini, maka kita mencari satu titik hilang. Nanti ini setiap garisnya ditarik ke titik hilang dengan garis putus. Kemudian nanti garis-garis putus ini dihilangkan, maka akan terbentuklah sebuah karya seni 3 dimensi. Seperti contoh bangunan menara ini juga, anak-anak. Bangunan menara ini adalah menerapkan perspektif satu titik senyap yang ada di atas di sini. Semuanya ditarik di garis ke sana, yaitu titik senyap atau titik. Selanjutnya, kalian sudah mempelajari keliling dan luas persegi serta persegi panjang. Masih ingat bagaimana luas persegi? Luas persegi yaitu sisi kali sisi. Sedangkan untuk luas persegi panjang bagaimana? Yaitu panjang kali lebar. Oke, pinter. Selanjutnya kalau keliling, untuk keliling persegi bagaimana rumusnya? Yaitu adalah 4 kali sisi. Untuk keliling persegi panjang bisa 2, yaitu 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar, atau 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Coba kita akan menyelesaikan permasalahan berikut. Yang pertama, luas ruangan berbentuk persegi panjang dengan panjang 9 meter dan lebar 6 meter. Ruangan tersebut akan ditutup oleh ubin lantai yang berukuran 30 cm kali 30 cm. Kira-kira berapa banyak yang diperlukan untuk menutup seluruh lantai? Maka langkah pertama yaitu kita harus menghitung luas lantai ruangan tersebut terlebih dahulu. Bagaimana rumusnya? Kita terapkan, yaitu lantai tersebut berbentuk persegi panjang, maka panjang kali lebar. Panjangnya 9, lebarnya 6. 9 kali 6 berapa? 54 meter persegi. Nah, ketika kalian menghitung luas, jangan lupa di sini itu ada perseginya. Ada pangkat 2-nya, ini bacanya persegi. Kemudian kita konversikan atau kita jadikan sentimeter, karena apa? Luas ubin yang digunakan itu menggunakan satuan senti, maka luas ruangannya kita jadikan senti terlebih dahulu, yaitu 54 kali 10.000. Nah, perkalian seperti ini kalian tidak perlu repot-repot menggunakan cara bersusun. Kalian kan cukup 54-nya dipindah ke bawah. Kemudian 10.000 ini ada 0 berapa? Oh, ada 4, Pak. Bagus. Langsung saja ditaruh ke sini. Nah, ditaruh di bawahnya. Jangan lupa memberikan tanda titik setiap 3 angka. 540 titik atau 1000.00 cm persegi. Sudah ketemu. Langkah kedua, kita mencari luas ubin tersebut,
yaitu bagaimana ubin tersebut itu berbentuk apa? Persegi, berarti sisi kali sisi, yaitu 30 kali 30. Sama dengan perkalian tadi, jika ada perkalian 0, belakangnya 0, cukup kalian kalikan yang ada angkanya saja. Nolnya disimpan dulu di sini. Nah, nyimpen 0 1, nyimpen 0 2, cukup dikalikan 3 kali 3 kali 3 9. Nyimpen nolnya 2, berarti ini dipindah ke sini. Nah, langsung ketemu 900 cm. Langkah terakhir, kita menghitung berapa jumlah banyaknya ubin yang diperlukan. Maka 540.000 dibagi, ini keliru ya, dibagi 900 cm. Nah, ini juga sama. Kita coret 2. Ini dicoret 2, maka tinggal 5.400 dibagi 9. Nah, ini juga sama. Cukup 54-nya saja, 54 dibagi 9 ketemu 6. Nolnya ditambahkan. Ketemu 600 ubin. Berarti banyak ubin yang diperlukan adalah 600 ubin. Oke, bisa dipahami nggih? Nah, nanti kalian untuk lebih mengenalnya, silakan kerjakan buku Kemendikbud halaman 41. Di situ kalian menghitung luas dan keliling bangun-bangun persegi panjang dan persegi. Kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Selanjutnya nanti akan mempelajari kegiatan ekonomi dan berhubungan dengan pekerjaan terkait. Silakan dibuka halaman 18. Di situ kalau di perkotaan, maka jenis pekerjaan yang terkait di perkotaan, maka yang paling banyak itu mayoritas diantaranya apa? Karyawan kantor, satpam, penjaga toko, pemilik toko. Pak, tidak ada petaninya? Ada mungkin, tapi sebagian kecil. Karena apa? Kebanyakan di perkotaan itu kan banyak berdiri industri atau pabrik, maka mayoritas pekerjaan orang-orang yang di sekitarnya adalah sebagai karyawan kantor atau karyawan pabrik. Sedangkan di lingkungan pedesaan, yaitu banyak lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan, maka jenis pekerjaan mayoritasnya atau yang paling banyak adalah petani, pemilik lahan, distributor pertanian, dan lain sebagainya. Apakah tidak ada karyawannya, Pak? Ada, tapi sebagian kecil. Itulah mengapa anak-anak manfaat sumber daya alam bagi kegiatan masyarakat, yaitu menjadi sumber mata pencaharian. Sekarang untuk mengasah kemampuan kalian, silakan kerjakan Bu Pena halaman 19. Di situ ada, di situ ada gambar apa di sini perkotaan yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nanti kalian kerjakan halaman 19. Di situ ada jenis pekerjaan gambar A. Gambar A itu adalah pertanian. Yang berhubungan dengan di pedesaan, di pertanian itu apa saja pekerjaannya. Terus kemudian apa saja yang dilakukan. Saya kasih contoh satu. Pertanian, berarti jenis pekerjaannya petani. Tugasnya apa petani itu? Yaitu menanam sayur-sayuran dan bahan makanan pokok lainnya. Kemudian gambar yang B, yaitu pantai. Seperti contoh apa di pantai itu? Karena di situ gambarnya pantainya dipakai untuk tempat wisata, maka pekerjaannya yang berhubungan yaitu pemandu wisata. Tugasnya apa pemandu wisata itu? Yaitu memandu wisatawan baik lokal maupun asing. Selanjutnya anak-anak kita belajar PB6, memberikan pendapat tentang inti cerita. Apa saja yang harus dilakukan langkah-langkahnya? Yang pertama yaitu bacalah cerita dengan cermat. Dengan cermat ini artinya
dialog-dialog yang terjadi antar tokoh. Yang kedua, carilah paragraf yang memuat permasalahan. Permasalahan di sini adalah dalam cerita tersebut terjadi pertentangan, perdebatan, atau sesuatu konflik. Yang ketiga, carilah penyebab awal munculnya permasalahan tersebut. Nah, kalian pahami konflik atau masalah yang terjadi itu penyebabnya apa. Dan yang terakhir yaitu carilah bagaimana permasalahan itu diselesaikan atau endingnya. Cerita itu diselesaikan dengan cara apa. Nanti kalian bisa memberikan pendapat tokoh tersebut itu termasuk tokoh yang baik atau tokoh yang jahat. Selanjutnya kita akan mempelajari nilai-nilai Pancasila dalam tokoh cerita. Bangsa Indonesia ini memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di antaranya apa? Yaitu taat beribadah. Seperti sila pertama, bersyukur, toleransi, jujur, peduli, dan tangguh. Demikian anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.